Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rian Sulistyo, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 2, Kelompok 4. Ini hari, saya akan menyampaikan resume agenda 2 yang berjudul Adaptif dan Kolaboratif. Adaptif secara singkat dapat diartikan yaitu dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi yang berbeda. Sementara itu juga dapat dimaknai sebagai karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Indonesia dan seluruh negara di dunia tanpa kecuali menghadapi tantangan yang relatif sama pada aras global dengan perubahan lingkungan yang berkarakteristik VUCA, yaitu volatility atau sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Kemudian kedua, uncertainty atau penuh dengan ketidakpastian. Ketiga, complexity atau dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Keempat, ambiguity, itu lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Sebagai contohnya, pandemi COVID-19 yang menghantam negara-negara dunia yang berpengaruh terhadap praktek penyelenggaraan administrasi publik. Sehingga dengan demikian memanfaatkan teknologi menjadi salah satu pilihan terbaik untuk memastikan semua pelayanan tetap berjalan. Adapun panduan perilaku dan kode etik adaptif itu sebagai berikut: cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan diri, kemudian bertindak proaktif. Sementara itu, terdapat ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut: dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat dan sebagainya, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi. Penerapan budaya adaptif ini dalam organisasi pemerintahan tentu akan membawa konsekuensi yang terkait adanya perubahan cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif yaitu sebagai berikut: itu ada eksperimen, peluang, dalam hal ini melihat peluang di mana orang lain memiliki kegagalan, memiliki sumber daya, selalu beri ke depan atau visioner, kemudian tidak mudah mengeluh, kemudian mudah beradaptasi, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, beradaptasi, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan terakhir, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Dalam hal adaptif sebagai nilai dan budaya ASN meliputi: pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau shared vision. Kemudian, bagi pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Kemudian, pegawainya perlu selalu sinergis, kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, dalam mewujudkan visinya atau team learning. Masuk materi kolaboratif. Kolaboratif artinya adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Apa pentingnya kolaborasi? Tentu sangat penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini, seperti disrupsi di mana sektor kehidupan, di perkembangan teknologi informasi, tenaga kerja milenial Gen Y dan Z, serta mobilitas dan fleksibilitas. Jadi, saat ini penting membangun kolektif, genius, atau kecerdasan bersama. Dalam konteks ini, kita akan mengenali beberapa istilah. Yang pertama ada collaborative governance, yang berarti sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ada WOG, atau Whole of Government, adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Berikut faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan,
pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Terakhir, hal yang teramat penting yaitu panduan perilaku, yaitu sebagai berikut: memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya baik, demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.